Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Cara Terpilih. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu rekan-rekan masih terkait kampanye pemilu. Kita sebagai masyarakat dan warga negara terkait kampanye ini saya kira perlu untuk mengetahui larangannya ya, apa larangan dalam kampanye pemilu, apalagi untuk peserta pemilu itu sendiri ya. Hal-hal apa sebenarnya yang dilarang dalam melakukan kampanye akan kita bahas ya. Terima kasih Bapak Ibu, langsung saja. Sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Di peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum diatur juga ya apa-apa hal yang dilakukan pada saat melakukan kampanye pemilu. Detailnya bisa kita lihat ini ada di bab 8 ya Bapak Ibu, mulai pasal 69 ya, larangan kampanye pemilihan umum. Di pasal 69, partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye pemilu sebelum dimulainya masa kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 1 dan ayat 2. Di pasal 70 dijelaskan yang pertama terkait bahan kampanye ya. Bahan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 yang dapat dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut: tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tempat pendidikan meliputi gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan atau taman dan pepohonan. Ini aturannya ya Bapak Ibu. Kita sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa sebenarnya di aturan ini tempat-tempat ini itu dilarang ditempel untuk bahan kampanye peserta pemilu ya. Di pohon itu tidak boleh ya, di taman, di sarana publik. Tapi kita bisa lihat sendiri ya di lapangan seperti apa Bapak Ibu ya. Tapi kita sebagai masyarakat seharusnya juga ikut memahami terkait larangan ini ya. Yang kedua, tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf G termasuk halaman, pagar, dan atau tembok. Jadi A, B, C, D, G ya Bapak Ibu, itu seperti tempat ibadah, di temboknya juga nggak boleh ya Bapak Ibu. Rumah sakit, pagarnya sampai halaman, pagar, tembok itu nggak boleh di luar ya. Walaupun di luar ya Bapak Ibu itu nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya alat peraga kampanye juga nggak bisa Bapak Ibu ya. Alat peraga kampanye yang kalau jika tadi itu bahan kampanye, ini alat peraga kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut: tempat ibadah, tempat rumah sakit dan atau tempat layanan kesehatan, tempat pendidikan meliputi gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Jadi Bapak Ibu ya, ini dilarang menempel di tempat-tempat tersebut ya untuk alat peraga kampanyenya. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk halaman, pagar, dan atau tembok. Jadi sama, termasuk halaman, pagar, dan temboknya juga diaturannya tidak boleh ya Bapak Ibu untuk dipasangi alat peraga kampanye. Selanjutnya larangan berikutnya pasal 72, pelaksanaan kampanye pemilu peserta dan tim kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Buku UUD 45 dan bentuk bernegara Kesatuan Republik Indonesia. Ini jelas. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, ini jelas. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain, tidak menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta pemilu yang lain, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu, merusak yang ada itu yang nggak boleh ya, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan,
membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Kedua, selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaksana kampanye pemilu, peserta kampanye pemilu, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri. Yang ketiga, tugas kampanye pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. 4. Pelaksana kampanye pemilu dan atau tim kampanye pemilu dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. B. Ketua, wakil ketua dan anggota badan pemeriksa keuangan. C. Gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia. D. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. E. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural. F. ASN, aparatur sipil negara, ini jelas. G. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Polri. H. Kepala desa juga nggak boleh ya Bapak. Perangkat desa juga nggak boleh. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD Bapak Ibu ya. K. Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih, jadi tidak punya hak pilih juga tidak boleh ikut sertakan ya Bapak Ibu ya. Yang kelima, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye pemilu. Ikut aja nggak boleh, apalagi pelaksana ya. 73. Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, kepala desa atau lurah atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Jelas. Pasal 74. Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama atau sesudah masa kampanye. Yang kedua, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dan dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. 175. Ini banyak sekali larangannya ya Bapak Ibu. Pelaksana kampanye pemilu dan atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Tidak hanya untuk tidak memilih atau memilih sesuatu, tapi merusak surat suara juga nggak boleh ya Pak Ibu. Memilih pasangan calon tertentu, memilih partai politik tertentu dan atau memilih calon anggota DPD tertentu terkait politik uang ya Bapak Ibu ya. Pasal 76, dalam hal terbukti terjadi perbuatan melanggar hukum, melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur hukum mengenai pemilu dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi untuk lebih lengkapnya terkait sanksi di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 juga sudah dibahas ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya secara aturan teknisnya memperjelas, sedangkan untuk aturannya sebenarnya di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 juga sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Ini memperjelas saja terkait larangan di dalam pelaksanaan kampanye. Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita juga perlu tahu sebagai masyarakat ya Bapak Ibu agar menjadi masyarakat yang melek terhadap politik juga ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti informasi ini. Sekali lagi terima kasih juga yang sudah subscribe. Yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, silahkan Bapak Ibu bagikan ke rekan-rekan kita. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video informasi berikutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.